Dibandingkan dengan Pak Jokowi, hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega memang sudah terjalin jauh lebih lama, sejak mereka muda. Dan hubungan ini adalah hubungan kekeluargaan, sangat jauh dari hubungan yang bersifat transaksional, apalagi hubungan yang bersifat saling sandera-menyandera. Gimana kalau menurut kalian? Boleh dikata Pak Prabowo adalah adik dari Ibu Mega. Ketika pertama kali berhasil mendapat tiket buat ikut bertarung di ajang pemilihan presiden di tahun 2009, sekitar 16 tahun yang lalu, Pak Prabowo menjadi pasangan calon wakil presiden dari Ibu Mega. Waktu itu terbentuk koalisi Mega Pro, koalisi di antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sejak saat itu, hubungan di antara para kader PDI Perjuangan, partai dari Ibu Mega, dan para kader dari Partai Gerindra, partai dari Pak Prabowo, sudah terjalin erat dan mesra. Mereka pernah saling bahu-membahu berjuang di ajang Pilpres melawan calon kuat petahana ketika itu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ideologi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra juga cuma beda-beda tipis. Mereka sama-sama partai nasionalis yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan. Setelah kalah di Pilpres tahun 2009, baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra, mereka sama-sama menjadi partai oposisi. Mereka bukan partai oportunis yang selalu merapat kemanapun angin kekuasaan berhembus. Makanya nih, kalau sekarang kita melihat hubungan di antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Megawati begitu akrab, begitu santai, seperti kakak adik, itu memang punya akar sejarah yang panjang. Hubungan di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega tentunya nggak selalu mulus. Tapi seperti sudah dibilang tadi, hubungan mereka lebih bersifat kekeluargaan, dengan tingkat saling memahami dan saling percaya yang tinggi dan jauh dari sifat transaksional, apalagi dari sifat saling sandera-menyandera. Namun begitu, sudah pasti hubungan yang kian akrab di antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega sudah pasti ini tidak menyenangkan buat semua orang. Komitmen bersama Pak Prabowo dan Ibu Mega buat membenahi hukum, buat mengembalikan penegakan hukum ke jalur yang benar, tunduk pada undang-undang dan bukan pada kekuasaan, sudah pasti ini tidak menyenangkan buat semua orang. Rasa-rasanya sih, ada orang-orang di kota Solo sana dan juga para pengikutnya, mereka bisa jadi merasa was-was sama apa yang sudah disepakati di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Dan perasaan mereka bisa bertambah khawatir, sebab sangat tidak jelas apa saja yang sudah disepakati dan eksekusi seperti apa yang bakal dilakukan oleh kolaborasi Prabowo Megawati ini. Kenyataan bahwa kita semua tidak tahu apa-apa tentang yang sudah disepakati dan bakal dilaksanakan, ini membuat peta pertarungan ke depannya menjadi penuh misteri dan bakal penuh kejutan. Yang pasti, yang kita semua sudah tahu, sejak Lebaran tahun ini, Pak Prabowo sudah 2 kali bertemu dengan Ibu Mega dan sama sekali belum lagi bertemu 4 mata dengan Pak Jokowi. Selain itu, yang juga sudah jelas, Wakil Presiden Gibran, putra dari Pak Jokowi, dia tampak tidak diberi tugas signifikan apapun oleh Pak Prabowo. Ketika Paus Fransiskus wafat, Gibran tidak diutus ke Vatikan, mewakili bangsa Indonesia. Begitu juga ketika terpilih Paus yang baru, yakni Paus Leo. Kita bisa bandingkan kondisi ini dengan pemerintahan sebelumnya. Andai kejadian seperti wafatnya Paus terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi, niscaya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin yang bakal diutus ke Vatikan mewakili bangsa Indonesia. Selain Pak Jokowi dan Wakil Presiden Gibran yang tampak semakin terjauhkan dari Presiden Prabowo, menteri-menteri loyalis Pak Jokowi tampaknya juga mulai tersingkir. 2 yang paling mencolok adalah Pak Erick Thohir dan Pak Budi Ari.
Sebagaimana diberitakan di majalah Tempo dan sudah dibahas di tayangan Bocor Alus Tempo di YouTube, Menteri BUMN Erick Thohir sudah semakin dipreteli kekuasaan dan kewenangannya sejak kehadiran Danantara. Jabatan Menteri BUMN yang biasanya sangat berkuasa dan basah, kini sudah menjadi bagai macan ompong. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Ari sekarang ini malah disibukkan kasus suap situs-situs judi online yang menyeret namanya. Hajatan besar Koperasi Merah Putih yang berada di bawah wewenang kementeriannya, sekarang tampaknya malah lebih dipercayakan kepada wakil menteri yang adalah kader dari Partai Gerindra. Sesungguhnya, rasa-rasanya banyak di antara kita yang sudah tahu kalau kejadian seperti sekarang ini, kejadian merenggangnya hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, hal ini sudah diketahui bakal terjadi sejak Pak Prabowo diambil sumpah sebagai presiden. Ini bakal terjadi dan Pak Prabowo diperkirakan bakal butuh waktu paling tidak 6 bulan buat mengkonsolidasikan kekuasaannya. Jadi, kemesraan Prabowo Megawati sekarang ini memang sudah diprediksi sejak lama. Walaupun kejadiannya ternyata lebih lambat dibandingkan yang diharapkan. Ini kabar baik buat perjuangan demokrasi dan konstitusi, walaupun kita semua masih harus tetap waspada dan bersikap kritis. Yang kita tahu juga, kubu Solo, kubu Pak Jokowi, pasti nggak bakal tinggal diam melihat perkembangan politik sekarang ini. Pak Jokowi diyakini masih kuat dan punya sumber daya yang sangat besar. Pak Jokowi bakal melawan dan meluncurkan manuver-manuvernya. Bisa jadi ya, bisa jadi kubu Solo bakal berupaya memecah belah hubungan antara Pak Prabowo dan Megawati. Bisa jadi mereka bakal memecah belah hubungan PDI Perjuangan Partai Gerindra yang sudah mulai berjalan beriringan kembali. Kondisi politik yang diharapkan damai dan tentram di tengah-tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, bisa jadi yang terjadi malah kebalikannya. Bisa jadi kondisi politik dalam hari-hari ke depan malah bakal semakin panas. Kubu Solo yang tertekan oleh dua isu sekaligus, oleh dua serangan sekaligus, oleh serangan dari dua arah sekaligus, yakni soal ijazah UGM dari Pak Jokowi dan tuntutan pemakzulan Gibran, bisa jadi kubu Solo akan mulai melancarkan perlawanan yang lebih keras dan terang-terangan juga. Dan bisa jadi, bisa sangat jadi kita sekarang ini sedang menyaksikan awal dari akhir hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Ini akhir dari hubungan yang bersifat transaksional dan boleh jadi diisi juga dengan praktek sandera-menyandera. Hubungan yang pragmatis ini akhirnya tergusur oleh hubungan yang sudah lebih teruji oleh waktu. Hubungan yang sudah terjalin sejak lama, lebih bersifat kekeluargaan, sudah melalui kekalahan bersama, menjadi oposisi bersama, dan tanpa adanya saling ancam-mengancam. Makanya, rasa-rasanya kita bisa paham mengapa sekarang Pak Prabowo terlihat lebih nyaman dan rileks berada bersama Ibu Mega. Dia merasa lebih nyaman berada bersama kakaknya yang gak neko-neko, gak suka main intrik, yang lurus taat sama konstitusi, yang lebih mudah diprediksi. Dan yang terpenting, ini nih yang terpenting. Pak Prabowo pasti merasa lebih nyaman berada bersama Ibu Mega yang tetap mempercayainya di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Yakni ketika dia dalam kondisi tanpa kewarganegaraan, terpaksa hidup di luar Indonesia, terpaksa hidup di Yordania. Adalah Ibu Mega yang membawa Pak Prabowo kembali ke tanah air dan bahkan memberinya kepercayaan buat menjadi pasangan calon wakil presidennya di ajang Pilpres tahun 2009. Prabowo Megawati di tahun 2025 adalah sambungan dari Mega Pro di tahun 2009. Nah, gimana nih kalau menurut kalian?